Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yolanda. Sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan proposal skripsi dengan tema yaitu agresivitas pajak dengan mengangkat judul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Profitabilitas, dan Leverage terhadap agresivitas pajak dengan studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Di mana yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan yang berkenaan dengan target penerimaan pajak APBN tahun 2021, di mana APBN 2021 penerimaan pajak ditargetkan sebesar 1.229,6 triliun atau lebih tinggi 14,7% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2020. Dengan rincian, pajak penghasilan ditargetkan 638 triliun, lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020, dan pajak pertambahan nilai atau PPN, serta pajak penjualan atas barang mewah PPNBM ditargetkan 518,5 triliun, lebih tinggi 15,1% dari realisasinya tahun 2020. Dengan target sebesar itu, penerimaan pajak akan berkontribusi sebesar 44,7% dari total APBN 2021. Dengan adanya tax reform pada tahun 1984 yang mengubah sistem perpajakan di Indonesia yang awalnya adalah official assessment system berubah menjadi self-assessment system, di mana dengan self-assessment system ini pemungutan pajak dilakukan oleh dipercayakan kepada wajib pajak, diberikan wewenang kepada wajib pajak untuk melaporkan, untuk memperhitungkan, menyetorkan serta melaporkan pajak berutangnya kepada negara. Dalam kondisi seperti ini, bahwa bagi negara pajak itu merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan bahwa pajak itu merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dari perusahaan. Sehingga dengan kondisi tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayarkan. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak. Contohnya itu dengan melakukan praktek perlawanan pajak. Nah, praktek perlawanan pajak ini dapat bersifat perlawanan pajak secara aktif maupun perlawanan pajak secara pasif, di mana praktek perlawanan pajak secara aktif ini lebih didominasi dengan strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang diwujudkan dengan bentuk agresivitas pajak. Kasus agresivitas pajak yaitu terjadi pada tahun 2016 oleh salah satu perusahaan perbankan di Indonesia, yaitu Bank Panin. Dalam kasus penghindaran pajak ini, di mana Bank Panin tercatat memiliki pajak kurang bayar sebesar 1,3 triliun rupiah setelah dilakukan pemeriksaan langsung pada tahun 2016. Sebelumnya, Bank Panin tercatat berpotensi pajak sebesar 81 miliar. Lalu dari hasil pemeriksaan General Ledger, perhitungan bunga, serta perhitungan penyisian penghapusan aktiva produktif, ditemukan pajak kurang bayar sebesar 900 miliar. Bank Panin melakukan upaya meminimalisir pajaknya dengan mengutus orang kepercayaannya untuk menegosiasikan penurunan kewajibannya di angka 300 miliar. Penghindaran pajak dilakukan di mana Bank Panin tidak hanya dengan meminta penurunan pajak, beban pajaknya saja, tetapi Bank Panin juga berjanji akan memberikan biaya komitmen sebesar 25 miliar di mana akan merupakan tindakan suap pajak. Hingga dengan berdasarkan kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Bank Panin ini, peneliti akan mengangkat suatu judul dengan eh, satu judul penelitian yaitu bagaimana pengaruh corporate social responsibility, capital intensity, profitabilitas, serta leverage terhadap agresivitas pajak, di mana studi empirisnya yaitu pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Di mana rumusan masalah pada penelitian ini adalah
bagaimana, apakah corporate social responsibility itu berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemudian yang kedua adalah apakah capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemudian yang ketiga adalah apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemudian yang keempat adalah apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan tujuan penelitiannya yaitu bagaimana menganalisis pengaruh corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. Kemudian yang kedua adalah menganalisis pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak. Kemudian yang ketiga, menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. Kajian teori pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah agresivitas pajak. Menurut Frank, Leach, and Rego, bahwa agresivitas pajak itu didefinisikan sebagai tindakan manipulasi terhadap penghasilan kena pajak melalui tindakan perencanaan pajak, baik dengan cara yang tergolong legal atau tax avoidance maupun secara ilegal atau tax evasion. Kemudian yang kedua adalah corporate social responsibility, didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dipertimbangkan secara etis dan diarahkan untuk meningkatkan ekonomi yang bersamaan dengan peningkatan tersebut akan mampu meningkatkan kualitas hidup bagi karyawan di dalam perusahaan, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah capital intensity, di mana capital intensity ini merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Capital intensity merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Kemudian yang keempat adalah profitabilitas, di mana laba atau profitabilitas ini dijadikan sebagai indikator oleh stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen mengelola perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal, karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Dan sebaliknya, jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas rendah, maka investor juga cenderung tidak tertarik dengan menanamkan modalnya. Dengan profitabilitas ini merupakan suatu faktor penentu beban pajak karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar juga. Sebaliknya, jika perusahaan yang tingkat labanya rendah, maka akan membayar pajak yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir adalah leverage. Leverage ini menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. Hasil perhitungan dari rasio leverage ini menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban pajak tinggi kepada kreditur, di mana beban bunga pajak ini juga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba, maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran serta hipotesis. Di dalam penelitian ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama adalah corporate social responsibility sebagai X1, bagaimana CSR ini berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak dari perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah profitabilitas, bagaimana profitabilitas tersebut berpengaruh terhadap agresivitas pajak dari perusahaan. Kemudian yang keempat adalah leverage. Jadi bagaimana pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak dari perusahaan. Penelitian ini, jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan alat statistik yaitu SPSS. Unit analisisnya adalah perusahaan perbankan yang telah dilisting di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2022, di mana operasional variabelnya yaitu variabel bebas yang terdiri dari CSR, Corporate Social Responsibility dengan alat ukurnya adalah CSRI sebagai X1, kemudian Capital Intensity sebagai X2, kemudian profitabilitas dengan alat ukurnya adalah Return of Asset, kemudian yang keempat adalah leverage, alat ukurnya adalah debt to total asset.
Variabel terikatnya adalah agresivitas pajak dengan alat ukurnya cash effective tax rate. Populasinya yaitu perusahaan perbankan yang telah di-listing di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian tahun 2020 sampai 2022, di mana sampelnya yaitu perusahaan perbankan yang tidak mengalami new listing dalam periode 2020 sampai 2022, kemudian perusahaan perbankan yang tidak mengalami delisting dalam periode 2020 sampai 2022, kemudian perusahaan perbankan yang tidak mempublikasikan annual report-nya pada Bursa Efek Indonesia dalam tahun 2020 sampai 2022, dan perusahaan perbankan yang mengalami kerugian pada tahun 2020 sampai 2022. Sekian presentasi dari proposal skripsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.